Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Norma Yunita dari kelas 10 MIPA 1, nomor absensi 14. Di sini saya akan menampilkan tugas sejarah Indonesia tentang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari, ya di situ terdapat peta menunjukkan posisi atau letak Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Latar belakang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari tahun 1222 sampai dengan 1293 adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singosari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Ya, berikut ini silsilah raja di Kerajaan Singosari. Raja-raja yang memerintah yang pertama yaitu Ken Arok pada tahun 1222 sampai dengan 1227 Masehi. Merupakan pendiri Kerajaan Singosari yang sekaligus menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok awalnya hanya seorang pengawal Tunggul Ametung, seorang Akuwu di Tumapel. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikah istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah itu, Ken Arok menaklukkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan di Singasari. Ken Arok hanya memerintah kerajaan Singasari selama 5 tahun karena ia dibunuh pada tahun 1227 oleh orang suruhan Anusapati, anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Anusapati membunuh Ken Arok dengan keris empu gandring yang sebelumnya digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok dimakamkan di Kegenangan dalam bangunan Siwa Buddha. Yang kedua yaitu Anusapati, tahun 1227 sampai dengan 1248 Masehi. Setelah membunuh Ken Arok, Anusapati menggantikannya sebagai raja Kerajaan Singosari. Selama 21 tahun pemerintahannya, tidak banyak diketahui tentang keadaan Kerajaan Singosari. Anusapati kemudian dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok dengan Ken Umang, menggunakan keris empu gandring. Pada tahun 1248 Masehi, Anusapati meninggal yang kemudian jenazahnya didarmakan di Candi Kidal. Yang ketiga yaitu Tohjaya tahun 1248 Masehi. Tohjaya naik tahta menggantikan Anusapati sebagai raja ketiga Kerajaan Singosari. Tohjaya merupakan raja yang memerintah Kerajaan Singosari paling singkat, tidak ada 1 tahun. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan oleh anak Anusapati bernama Ranggawuni untuk membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka, Ranggawuni dapat menaklukkan Tohjaya dan berhasil menduduki singgasana. Dalam penyerbuan itu, Tohjaya terbunuh karena terkena tombak saat melarikan diri perang melawan Ranggawuni di Katanglumbang. Yang keempat yaitu Ranggawuni tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Ranggawuni dinobatkan sebagai raja Kerajaan Singosari dengan gelar Sri Haya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka atau anak Mahesa Wongateleng sebagai Ratu Angabaya dengan gelar Narasinghamurti. Dalam menjalankan pemerintahan, ia didampingi oleh Mahesa Cempaka. Mereka berkuasa selama 20 tahun dengan pemerintahan yang terbilang stabil dan membawa ketentraman dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pada tahun 1254 Masehi, Ranggawuni mengangkat anaknya Kertanegara untuk menjadi raja muda, yang bertujuan untuk mempersiapkan menjadi raja besar kelak. Ranggawuni meninggal dan didarmakan di Jajagu atau Candi Jago sebagai Buddha Amogapasa dan di Candi Welari sebagai Siwa. Yang selanjutnya yaitu Kertanegara tahun 1268 sampai dengan 1292 Masehi.
mendapatkan gelar Sri Maharaja Sri Kertanegara, menjadi Raja Singasari terbesar setelah kedudukan ayahnya, yaitu Ranggawuni. Cita-citanya ini dikenal sebagai wawasan Nusantara I, salah satunya yaitu perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Tahun 1275 dikirimnya ekspedisi Pamalayu. Daerah-daerah yang ditaklukkannya antara lain Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura, yang saat ini Kalimantan Barat Daya, dan Gurun yaitu Maluku, serta mengadakan hubungan persahabatan dengan Jaya Singawarman, yaitu Raja Campa. Tahun 1292, Kertanegara meninggal akibat ditaklukkan oleh Jaya Katwang dari Kediri. Jenazah Kertanegara didarmakan di Candi Jawi dan Candi Singosari. Dapat disimpulkan, raja termasyhur di Kerajaan Singosari adalah Kertanegara karena yang pertama, kehidupan rakyatnya mulai dari segi ekonomi, politik, budaya, dan agama mulai terjamin. Yang kedua, Kertanegara mempunyai sikap yang tegas, terutama dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, mempunyai ilmu yang tinggi terutama dalam bidang agama. Yang keempat, ia sebagai pemimpin yang menghormati kebebasan beragama. Yang kelima, ia seorang ahli negara. Ia mengatur pemerintahan secara sistematis. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Singosari. Yang pertama, Candi Singosari. Berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, terletak pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna, yaitu merupakan tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Yang kedua, yaitu merupakan tempat pendarmaan Raja Ranggawuni. Arsitektur candi ini dibuat seperti teras punden berundak. Relief-relief Kunjarakarna dan Puncatantra dapat ditemui di candi ini loh. Keseluruhan bangunan candi ini dibangun dengan batu andesit. Yang ketiga, yaitu ada Candi Sumberawan. Merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Lokasinya berjarak sekitar 6 km dengan Candi Singosari. Yang keempat yaitu Candi Kidal, merupakan tempat pendarmaan bagi Anusapati. Yang kelima yaitu Candi Jawi, terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan dan Kecamatan Prigen di Pringebukan, tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Di samping merupakan gambar-gambar dari Candi Sumberawan, Candi Kidal, dan Candi Jawi. Yang keenam yaitu Prasasti Manjusri. Prasasti ini dipahatkan di belakang arca Manjusri dan bertarikh 1343. Yang ketujuh, Prasasti Mula Malurung, merupakan piagam pengesahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan oleh Kertanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda. Yang kedelapan ada Arca Dwarapala. Arca ini berbentuk monster raksasa, merupakan sebagai pertanda masuk wilayah kota raja, yang sampai saat ini tidak ditemukan secara pasti di mana letak kota Raja Singasari. Yang kesembilan ada Prasasti Wurare, dulunya merupakan sebagai penobatan Arca Mahaksobya di sebuah tempat bernama Wurare. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan bertarikh 1211 Saka atau 12 November 1289. Dulunya juga sebagai penghormatan atau perlambang Raja Kertanegara telah mencapai derajat Jina atau Buddha Agung. Dan yang 10, Prasasti Singosari, ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, bertarikh tahun 1351. Ditulis mengenang Caitya atau candi pemakaman yang dilaksanakan oleh Mahapati Gajah Mada. Pemaparan tarikh dan letak benda-benda pada prasasti ini sangat rinci sebagai pariwara pembangunan sebuah caitya. Kehidupan sosial di Kerajaan Singosari. Kehidupan sosialnya terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas atas yang terdiri dari raja, keluarganya, dan bangsawan lainnya. Kelas bawah yakni rakyat jelata dan masyarakat umum. Para pejabat biasanya memiliki wilayah yang dapat dikenakan pajak yang sebagian hasilnya dijadikan upeti untuk raja. Dibangunnya desa-desa mengikuti hari raya pasaran Jawa.
Kehidupan budaya dan agama di Kerajaan Singosari. Pada masa Kerajaan Singosari, banyak karya-karya hadir dari Empu Tanakung dan Kitab Lobdaka. Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan India. Secara umum, rakyat kerajaan ini menganut agama Hindu. Kebudayaan pada masyarakat kerajaan ini yang berkembang pesat yaitu seperti wayang kulit, wayang orang, dan kesenian lainnya. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Singosari. Kehidupan masyarakat Singosari didominasi dengan bertani, berdagang, dan pengrajin. Namun, kegiatan perdagangan dilakukan selama hari pasaran yang berbeda. Pada masa itu, perdagangan antar pulau, antar wilayah, bahkan dengan negara lain sudah terselenggara dengan baik loh. Kehidupan politik di Kerajaan Singosari. Yang pertama, politik dalam negeri. Mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya seperti Mahapatih Raganata diganti oleh Aragani. Berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat putra Jayakatwang atau Raja Kediri yang bernama Ardaraja menjadi menantunya. Memperkuat angkatan perang tentunya. Yang kedua, politik luar negeri. Melaksanakan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Menguasai Bali, Jawa Barat, Malaka, dan Kalimantan. Kronologi runtuhnya Kerajaan Singosari. Runtuhnya Kerajaan Singosari diakibatkan oleh adanya sengketa terjadi di lingkup istana yang kental dengan nuansa perebutan tahta kekuasaan. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan oleh Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang dari Kediri, yang merupakan sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Akhirnya Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Kerajaan Singosari pun berakhir. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.